Masih lainnya, sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang melibatkan 4 orang aktif TNI kembali digelar hari ini di Pengadilan Militer. Untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan, kita langsung terhubung bersama koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Selamat siang Desi. Desi, bagaimana kemudian keputusan yang didapat dari hasil sidang? Ya, selamat siang Mevri. Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur pada hari ini telah menggelar sidang tuntutan kasus penyiraman air keras dengan korban aktivis Kontras Andri Yunus, di mana sidang tuntutan ini dilakukan terhadap 4 terdakwa, yaitu Sersan 2 Edi Sundarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan yang keempat adalah Letnan 1 Samilaka, di mana sidang tuntutan tadi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Militer yaitu Kolonel Freddy Ferdian. Dan untuk korban Andri Yunus tidak dihadirkan dalam persidangan tuntutan kali ini karena masih dalam tahap penanganan ataupun pemantauan tim medis multidisiplin. Dalam pembacaan sidang tuntutan tadi yang dibacakan oleh Auditor Militer Muhammad Iswardi SH menyebutkan hasil dari para terdakwa, di mana para terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sebutan setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, di mana sesuai dengan pasal 467 ayat 1 Jungto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jungto pasal 20 huruf C undang-undang tersebut menyebutkan bahwa maksud kami para auditor militer ini memohon agar para terdakwa, keempat terdakwa tersebut dijatuhkan pidana, yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini. Artinya tuntutan selama pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan tersebut berlaku rata bagi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4. Namun jika kami merujuk pada pasal 467 ayat 1, maksud kami pasal 467 Undang-Undang KUHP baru itu, di mana sebutannya adalah jika melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, tuntutan pidana penjara yang dapat dijalankan adalah jika mengalami luka ringan itu tuntutannya adalah maksimal 4 tahun penjara. Kemudian jika mengalami atau luka yang ditimbulkan adalah luka berat, itu tuntutannya seharusnya maksimal 7 tahun penjara. Namun jika menyebabkan kematian itu pidana penjara yang maksimal itu adalah 9 tahun penjara. Jika kita mengacu pada sidang tuntutan yang tadi dibacakan oleh auditor militer, tuntutan 2 tahun 6 bulan itu memenuhi 3 unsur, Mayfrey, di mana unsur pertama yaitu adalah setiap orang turut serta melakukan penganiayaan. Kalau kita ketahui dalam persidangan sebelumnya disebutkan bahwa keempat terdakwa memang melakukan atau berbagi tugas sebelum melakukan eksekusi penyiraman air keras terhadap korban Andri Yunus. Dendam yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh keempat terdakwa itu disebutkan antara lain di mana Andri Yunus memaksa memasuki ruang rapat Hotel Fairmont saat rapat revisi Undang-Undang TNI. Dan ini dianggap oleh keempat terdakwa telah menginjak-injak institusi TNI. Kemudian keempat terdakwa juga menyebut bahwa Andri Yunus telah menuduh TNI melakukan teror di kantor Kontras. Dan yang ketiga adalah Andri Yunus menuduh TNI menjadi dalang atas tragedi atau kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 yang lalu. Dan Andri Yunus juga disebut gencar melontarkan narasi aksi anti-militerisme, sehingga hal ini yang menjadi penyebab para keempat terdakwa tersebut memiliki motif atau niat untuk melakukan penyiraman air keras. Kemudian unsur yang kedua yang tadi disebutkan adalah dengan rencana terlebih dahulu, di mana pada periode 9 Maret sampai 12 Maret ada waktu 3 hari untuk keempat terdakwa menyusun rencana atas niat dan kehendak yang telah mereka miliki dari dendam yang mereka rasakan untuk melakukan persiapan, yakni air keras dan juga motor yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi penyiraman. Dan unsur yang ketiga itu adalah mengakibatkan luka berat, Mayfrey, di mana penyiraman air aki yang dicampur dengan cairan pembersih karat
yang disebut juga sebagai air keras tersebut itu telah menyebabkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna. Hal itu tertulis dalam hasil visum et repertum dari RSCM pada 5 April 2026. Nah, untuk itu Auditor militer menyampaikan bahwa dari hasil kesimpulan bahwa telah memenuhi 3 unsur tersebut dan masuk dalam unsur pasal 467 ayat 1 Undang-Undang KUHP yang baru tersebut, maka menyatakan pidana untuk terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara untuk 2 tahun 6 bulan lamanya. Namun kita masih menanti seperti apa karena esok dijadwalkan setelah sidang tuntutan pada hari ini, Mevri, esok dinyatakan akan digelar sidang lanjutan untuk pledoi, yaitu nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum yang akan digelar di pengadilan militer ini pada Kamis 4 Juni 2025. Mevri. Baik, itulah tadi laporan langsung yang disampaikan oleh Desi Aritonang terkait dengan bagaimana tuntutan kepada 4 orang terdakwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas.